Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hadi Hendra, SPOG MKes, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka mengikuti uji kompetensi pemerintahan bagi administrator, berikut beberapa eviden yang sudah saya lakukan. Di Kabupaten Sukabumi terdapat salah satu komunitas adat Sunda yang masih memegang teguh kebudayaan peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-menurun sejak tahun 1368 yang dikenal sebagai Kasepuhan Cipta Gelar. Kegiatan kehidupan terikat kepada kepercayaan, budaya, dan tradisi, terutama dalam sektor bercocok tanam. Kasepuhan Cipta Gelar mendiami wilayah yang berada di ketinggian 8.000 sampai dengan 1.200 di atas permukaan laut, di lereng Gunung Halimun, dan Kasepuhan ini memiliki kata dasar sepuh yang mengandung makna tempat tinggal para sesepuh. Komunitas ini dikepalai oleh Abah sebagai pemangku struktur kelembagaan adat berdasarkan garis keturunan, sedangkan yang kehidupan sehari-harinya adalah pertanian. Pertanian menjadi suatu ritual adat yang sangat sakral dan memiliki aturan adat tersendiri. Terdapat istilah Rupusti Pare, lain Migusti Pare. Artinya memuliakan padi tapi bukan menuhankan padi. Kemudian keberadaan leit atau lumbung padi dianggap sebagai simbol kemakmuran, kesejahteraan, serta perlambang kedudukan status sosial masyarakat adat tersebut. Komunitas adat ini dikenal akan sistem ketahanan pangannya. Jadi hasil padi yang sudah dipanen tidak boleh diperjualbelikan, khusus hanya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat adat. Kasepuhan Cipta Gelar turut memegang teguh tradisi melestarikan alam hutan dengan membagi wilayah dalam zona-zona, 3 zona: zona hutan titipan, zona hutan tutupan, dan garapan. Jadi kalau kita lihat, dengan melihat segi pemanfaatan dan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat, itu menjaga kelestarian hutan di wilayahnya. Jadi walaupun dalam proses pengolahan tanah persawahan tidak memperbolehkan menggunakan peralatan modern seperti traktor, alat pertanian modern lainnya, serta hanya boleh menggunakan alat tradisional, dan ada beberapa ritual sebetulnya yang dilakukan selama siklus masa tanam padi, dikenal sebagai prosesi ngase, mipit, nganyaran, pongokan, dan saren tahun. Komunitas adat ini tidak anti terhadap kemajuan teknologi di bidang lain. Kawasan ini sudah memiliki sinyal internet yang sangat baik, ya, sudah mempunyai stadion radio dan televisi yang dikelola untuk sebagai sarana komunikasi antara Abah dengan penduduk, dengan masyarakatnya, serta dalam beberapa kesempatan saya diberikan izin untuk memeriksakan ibu-ibu hamil, diperiksa secara ultrasonografi oleh saya datang ke lokasi atas izin Abah Anom. Kemudian kawasan Sukabumi Selatan yang wilayahnya lengkap dengan adanya pegunungan, kemudian kawasan pesisir pantai dengan garis pantai yang cukup panjang, disertai ada kawasan komunitas adat ini, tentunya menjadi satu daya tarik wisata yang cukup menjanjikan. Jadi kalau infrastruktur jalan menuju wilayah wisata ini sangat terbuka dengan baik atau infrastrukturnya sangat baik, tentunya akan menjadikan Rumah Sakit Jampang didukung untuk menjadi hospital tourism dengan beberapa unggulan. Jadi Rumah Sakit Jampang selain menjadi fasilitas kesehatan yang menopang bidang pariwisata, namun juga bisa menjadi objek pariwisata bila dapat dikelola dengan baik maupun dengan serius dan profesional. Bapak Ibu dan para pengunjung setia dan pengguna layanan di Rumah Sakit Jampang Kulon, dalam waktu yang lalu untuk mendapatkan nomor antrian di pendaftaran poliklinik, Bapak dan Ibu harus mengantri dan menunggu cukup lama. Sekarang untuk mengurangi antrian di loket pendaftaran, maka Bapak dan Ibu, para pengunjung dan pengguna layanan rumah sakit yang setia dapat menggunakan layanan pendaftaran secara online dengan aplikasi yang ada di telepon genggam, yaitu aplikasi JKN Mobile atau aplikasi yang kami miliki Pendekar Jampang. Aplikasi Pendekar Jampang di Play Store atau scan QR Code berikut. Untuk pasien umum, pilih tombol Saya Pasien Umum. Lengkapi nomor rekam medis dan tanggal lahir, tekan tombol Cek Data Pasien. Periksa kesesuaian data pasien, lengkapi tanggal kunjungan dan poliklinik tujuan,
tekan tombol daftar, tampil nomor antrian, simpan nomor antrian dengan menekan tombol save di pojok kanan atas. Pasien datang ke RSUD Jampang Kulon 30 menit sebelum waktu pemeriksaan dan menunjukkan nomor antrian. Ini Bapak dan Ibu simpan, ya, kemudian dapat ditunjukkan pada saat Bapak dan Ibu datang ke poliklinik. Jadi untuk Bapak Ibu dan yang tidak mempunyai telepon genggam atau tidak dapat menggunakan aplikasinya, maka Bapak dan Ibu dapat dibantu langsung oleh petugas pendaftaran kami saat Bapak dan Ibu datang langsung ke poliklinik. Bapak Ibu semua, dengan menggunakan aplikasi ini atau dengan pendaftaran secara online, baik JKN Mobile, kemudian Pendekar Jampang, sehari sebelum Ibu dan Bapak berkunjung, maka aplikasi ini akan memberikan persiapan bagi petugas kami untuk dapat menyiapkan data rekam medis 1 hari sebelum Bapak dan Ibu datang ke poliklinik, sehingga nantinya saat Bapak dan Ibu datang pada hari yang sudah ditentukan, tidak lagi harus menunggu lama di loket antrian pendaftaran, kemudian menunggu lagi untuk mendapatkan rekam medis, ya. Bahkan setelah mendapatkan rekam medis baru Bapak Ibu bisa lanjut ke poliklinik, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran secara online, tentunya kegiatan yang tadi atau waktu menunggu tadi tidak harus dilakukan. Kami juga sedang berproses bahwa rekam medis yang tadinya dicatat disimpan secara manual itu akan kita rubah perlahan-lahan ke dalam catatan yang dicatat secara digital, sehingga nanti waktu pencarian data rekam medis Bapak dan Ibu hanya cukup memasukkan nomor rekam medis dan menekan tombol, ya, petugas kami atau dokter kami sudah dapat menginput atau mendapatkan catatan kunjungan lama maupun bisa memasukkan catatan kunjungan baru dari rekam medis Bapak Ibu semua. Saya berharap dengan diberlakukannya pendaftaran digital dan rekam medis digital, Bapak dan Ibu tidak harus berdiri lama untuk mengantri, melewati antrian di loket pendaftaran, selanjutnya menunggu di permintaan rekam medis, dan baru menunggu panggilan dokter di poliklinik yang Bapak Ibu tuju. Dengan perubahan ini, Bapak Ibu dapat hadir atau datang ke poliklinik sesuai jam yang sudah ditentukan melalui jawaban di pendaftaran online, lalu bisa langsung menuju ke poliklinik yang sudah dipesan sesuai aplikasi pendaftaran. Diharapkan Bapak Ibu tidak lagi harus menginap di musola sehari sebelum berobat di poliklinik atau bahkan menitipkan nomor antrian kepada petugas kami dengan imbalan tertentu. Bapak dan Ibu pengunjung setia Rumah Sakit Jampang Kulon, bila dalam proses pendaftaran atau pemberian pelayanan lain terdapat permintaan imbalan-imbalan dari para petugas kami yang di luar dari peraturan yang berlaku, mohon dapat dilaporkan ke nomor pengaduan berikut ini: 0858 1111 3159. Jadi untuk pembayaran hanya berlaku pada pasien umum dan dibayarkan di loket pembayaran dengan disertai kuitansi resmi rumah sakit dan cap. Sedangkan untuk pasien BPJS tidak dipungut bayaran apapun bila sesuai dengan kelas dan iurannya per bulan. Berani lapor akan memperbaiki pelayanan kami kepada Bapak dan Ibu pelanggan setia Rumah Sakit Jampang Kulon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.